pembelajaran dengan kehidupan nyata. Kemudian guru menyajikan ya pembelajaran yang memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, kemudian teknologi, ya, dan pendekatan lain yang relevan. Oke, nah ini kita bisa melihat masih ada dua, yaitu guru menyajikan langkah pembelajaran sesuai dengan sintaks model atau metode atau strategi yang dipilih. Nah ini jelas ya adik-adik sekalian. Jadi adik-adik sekalian itu harus nanti menyajikan sintak ini. Apakah PBL atau PJBL. Nah di sini harus tampak ini. Di sini di kegiatan inti adik-adik sekalian ya. Dan yang terakhir pada kegiatan inti itu guru melakukan assessment for learning dan atau assessment as learning. Ya ini ya. Nah, oleh karena itulah betapa di kegiatan inti itu sangat kompleks dan itu harus dipenuhi. Nah, sekarang kegiatan penutup. Oke, adik-adik sekalian, di kegiatan penutup jangan lupa bahwa adik-adik sekalian itu harus menyimpulkan hasil pembelajaran. Ya, menyimpulkan hasil pembelajaran. Apakah yang harus melakukan itu guru? Tidak. Ya, bisa saja ya, siswa yang diajak untuk bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, sehingga kalau guru yang menyimpulkan, nanti jangan-jangan kita akan terjebak pada teacher center learning. Oleh karena itulah, adik-adik sekalian, semangat kita adalah semangat untuk bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berbasis pada siswa, ya, student center learning. Nah, jadi meskipun di penutup itu tugasnya guru menyimpulkan, tapi bukan berarti guru sendiri yang harus menyimpulkan. Tapi bagaimana kita mempunyai strategi agar anak-anak itu bisa kita ajak untuk bisa menyimpulkan perkuliahan yang sudah, bukan perkuliahan ya, pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, guru melakukan evaluasi hasil belajar. Wajib ini ya. Kemudian guru melakukan refleksi proses pembelajaran bersama-sama. Dan di sini ada guru memberikan tugas tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, ini sekarang kalau kita lihat ini adalah yang kepribadian. Kepribadian itu banyak ya yang termasuk di sini. Yang pertama adalah ini ya, memesona, kemudian yang berikutnya berwibawa, dan berikutnya lagi ini adalah tegas. Nah, memesona itu yang seperti apa? Gitu. Memesona itu ya menampilkan wajah yang ceria, memberikan perhatian pada siswa, menampilkan keserasian berbusana, masuk ini ya berbusana, kemudian menginspirasi dan memotivasi, dan yang terakhir adalah ya ini ya, jadi menginspirasi dan memotivasi peserta didik ini yang terakhir. Untuk yang memesona. Sehingga adik-adik sekalian nanti ketika adik-adik sekalian praktek pembelajaran, maka prinsip-prinsip ini harus terus dikembangkan. Berwibawa seperti apa? Nah, apakah karena punya kumis tebal sehingga kumisnya itu dipelintir sehingga seolah-olah menjadi berwibawa? Nah, tidak adik-adik sekalian ya. Nah, sebetulnya dengan bertutur kata yang santun dan artikulatif, ini sebetulnya juga bisa menunjukkan bahwa seseorang itu sebetulnya memiliki wibawa. Berperilaku yang disegani, berpenampilan diri yang tenang, dan berperilaku adil dan objektif. Nah ini. Ya. Nah sekarang tegas, itu memberikan tanggapan kepada siswa, menampilkan rasa percaya diri, kemudian berbicara dengan tegas. Nah, ini kepribadian ya, adik-adik sekalian ya. Nah, ini kepribadian. Nah, oke. Nah, selanjutnya lagi ini adalah penuh panggilan jiwa.
Bagaimana implementasi dari penuh panggilan jiwa itu? Ya, penuh panggilan jiwa itu ditunjukkan dengan berpenampilan yang sigap, menampilkan ekspresi yang antusias, tulus, ya, ikhlas dalam memberikan bantuan kepada siswa. Ya, dan yang terakhir ini ada samapta, di mana jadi maksud dari samapta itu ya seorang guru itu harus bisa berpenampilan yang bugar. Kemudian yang kedua adalah berpenampilan yang ramah, dan yang ketiga adalah suka menolong kepada siswa. Nah ini ya, nah adik-adik sekalian kan dalam kesehariannya itu sudah rajin menabung, baik hati dan suka menolong. Nah ini sudah masuk di sini ya. Oke, baik adik-adik sekalian, ini adalah portofolio UKM PPG. Ya, jadi tadi kita sudah bicara tentang UKIN, kita sudah bicara tentang UKM PPG, dan yang ketiga ini kita akan bicara tentang portofolio UKM PPG. Nah, portofolio UKM PPG itu adalah kumpulan bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang pertama telah melaksanakan penelitian dan publikasi. Kemudian yang kedua, telah melaksanakan refleksi diri. Nah, ini tadi adik-adik sekalian ya. Jadi refleksi diri itu hal yang paling mudah dibuat oleh mahasiswa, sehingga jangan sampai tidak ada refleksi diri di dalam komponen-komponen UKM PPG itu sendiri. Nah, dikumpulkan dalam interval waktu tertentu. Tadi kan sudah ada di depan sudah ada penjelasan ya, kapan adik-adik sekalian harus mengupload, kapan adik-adik sekalian harus mencermati materi-materi yang ada, yaitu sebagai bahan ujian. Ya. Kemudian yang ketiga, semasa menjalankan tugas profesi sebagai guru dan menjadi mahasiswa PPG. Nah, ini adik-adik semua sudah ya di sini ya, adik-adik semua sudah. Nah, berikutnya lagi telah melaksanakan inovasi pembelajaran. Nah, adik-adik sekalian, di dalam inovasi pembelajaran itu kan yang digunakan di UMM hanya ada dua ya, yaitu PBL dan PJBL. Nah, oleh karena itulah betul-betul nanti sintaknya itu betul-betul diperhatikan, jangan sampai keliru adik-adik sekalian. Biasanya terbalik. Yang PBL dimasukkan PJBL, yang PJBL dimasukkan PBL. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Oke. Berikutnya lagi, ini telah melaksanakan pencarian informasi baru. Nah, pencarian informasi baru ini yang termasuk di dalamnya adalah ketika adik-adik sekalian menjadi pemateri, adik-adik sekalian menjadi atau mengikuti seminar misalnya ya. Nah, ini bisa dimasukkan. Ini artinya adalah yang dimaksud dengan pencarian informasi baru. Nah, berikutnya lagi di sini ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini banyak sekali adik-adik sekalian. Ya, contohnya ketika ada di antara kalian yang menjadi ketua RT. Nah, itu juga masuk dalam pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian yang perempuan ada yang jadi Bu RT. Ya, menjadi ketua PKK. Ini bisa masuk atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya kira bisa masuk. Refleksi diri sudah ya, jadi refleksi diri ini merupakan hal yang mudah ya, karena tidak memerlukan harus keluar rumah, harus melakukan pengabdian, tidak, tapi cukup menulis di rumah ya, untuk melakukan refleksi diri. Kemudian telah melaksanakan inovasi, dan yang terakhir adalah prestasi melalui kompetisi. Sehingga adik-adik sekalian, kalau adik-adik sekalian punya sertifikat lomba media pembelajaran yang berbasis kepada IT misalnya ya, dan adik-adik sekalian menang, maka sertifikatnya bisa digunakan untuk portofolio ini. Bisa masuk di dalam prestasi melalui kompetisi. Oke, nah
Nah, itu saya kira adik-adik sekalian, ini adalah syarat-syarat penguji UKIN. Saya kira nanti ini sebetulnya tidak perlu bagi adik-adik sekalian untuk syaratnya penguji UKIN. Kemudian juga untuk syaratnya penguji UKIN bagi dosen juga seperti apa. Ini saya kira menjadi ketentuan yang ada di dalam program studi nanti. Ya. Dan kemudian juga apa namanya, hal-hal lain yaitu untuk nomor register penguji atau NRP UKIN, di mana NRP itu sebetulnya adalah melekat pada keahlian penguji. Ya. Sehingga harapannya perlahan tapi pasti kita akan memenuhi NRP ini yang sesuai dengan keahlian pengujinya. Ya, jadi kalau NRP aktif itu bisa langsung menguji adik-adik sekalian. Jadi penguji sudah mengikuti pelatihan semasa penilaian daring. Dulu sudah langsung menguji, kemudian kalau NRP-nya kadaluarsa bagaimana? Nah, ini nanti akan ada aktivasi. Nah, ini bukan menjadi ranahnya adik-adik sekalian, saya kira, tetapi ini perlu adik-adik ketahui bahwa adik-adik sekalian nanti akan diuji oleh 2 orang, yaitu 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong. Penguji itu bukan semua orang bisa menguji, tapi memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, sehingga kalau ada yang belum mempunyai NRP, maka ya itu harus mengajukan NRP baru. Alhamdulillah di PPG FEB UMM sudah memenuhi semuanya. Nah, ini adalah ada persyaratan UKIN, saya kira ini tidak terlalu penting ya untuk bisa dibahas bersama. Oke, saya kira itu. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Trisakti Handayani MM atas pemaparan dan materi yang sudah disampaikan. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian nanti kami akan menyebutkan nama Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa meng-unmute mic yang sudah kami siapkan. Untuk pertama ada Ibu Yuniar Eva. Ibu Yuniar Eva dari Bahasa. Oke, Mbak. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini tadi untuk penjelasan dari Ibu sangat gamblang dan paham. Hanya pada persyaratan UKIN yang video pembelajaran, kita menggunakan menggunakan video pembelajaran yang baru. Nah, yang saya tanyakan, apakah boleh modul ajar yang sudah kita buat, yang kita jadikan best practice, itu yang digunakan untuk video pembelajaran yang baru ini. Oke, ya, hanya itu. Terima kasih. Langsung ditanggapi atau? Oke, 3 penanya berikutnya. Kemudian ada Ibu Les Setiawati. Ibu Les Setiawati, silakan. Bisa di-unmute dulu, Bu Les Setiawati. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan untuk video yang diupload, itu video asli juga diupload atau video yang dieditan atau durasinya berapa menit? Terus yang kedua, untuk yang PPL kemarin kan yang diupload kan 2, video asli dan video editan. Dan untuk UKIN ini yang diupload itu apa juga seperti yang PPL kemarin, video asli dan video editan. Terus yang kedua yaitu untuk portofolio, skor yang harus dicapai itu berapa dan skornya berapa saja gitu. Ya, terima kasih Ibu Les Setiawati. Kemudian penanya yang ketiga, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ade Yogi Irawan.
Bisa di-unmute, Bapak? Pak Ade? Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Sudah terdengar, Bu? Ya, bisa Bapak. Ada 2 pertanyaan. Ini yang pertama, kalau untuk pembuatan video itu, kalau untuk memenuhi semua sintak itu, 1 pertemuan atau 2 kali pertemuan, karena kan mengingat ada beberapa sintak yang harus diselesaikan. Terus kemudian pembuatan portofolio tadi kan ada beberapa macam. Itu pembuatannya ada batasan waktu. Maksud saya seperti ini, ketika ada prestasi, apakah prestasi yang kita masukkan di portofolio itu hanya berkisar ketika kita mengikuti PPG atau selama kita menjadi guru? Begitu juga dengan inovasi, penelitian, dan yang lainnya. Terus, Ya, terima kasih Pak terima Adeoki. kasih. Ya, kami akan menjawab dulu Bapak Ibu pertanyaan dari ketiga penanya pertama. Untuk yang pertama dari Ibu Yuniar Eva, Bu Dekan, pertanyaannya adalah apakah boleh memakai modul ajar yang sudah dibuat sebelumnya untuk persyaratan UKIN? Baik, terima kasih untuk Mbak Eva. Tadi sudah ada jadwalnya ya. Jadi di ketentuan tadi bahwa ada jadwal untuk pembelajaran. Sehingga video yang diupload itu adalah video baru dan bukan video yang sudah digunakan untuk PPL kemarin. Nah, oleh karena itulah memang adik-adik sekalian nanti mulai hari ini memang harus sudah bersiap-siap dan pembelajarannya adalah disesuaikan dengan tanggal yang sudah ditentukan tadi. Jadi materinya juga materi yang sudah diajarkan pada tanggal tersebut. Itu adik-adik sekalian ya. Jadi bukan pada video pembelajaran yang sudah diupload, yang sudah dilakukan pada saat adik-adik sekalian melaksanakan PPL kemarin. Jadi sudah tegas di situ ada jadwal bahwa adik-adik sekalian nanti akan melaksanakan praktek pembelajaran pada, kalau tidak salah tadi 2 hari ya, itu praktek pembelajarannya di situ, dan disitulah nanti adik-adik sekalian sekaligus nanti akan mengedit video. Oke, mengedit video ya. Berikutnya lagi saya kira langsung saja pada ini Mbak Setiawati ya. Jadi video asli atau editan. Nah, kalau yang kemarin pada saat PPL adik-adik sekalian kan menguploadnya video asli dan editan. Nah, sekarang ini cukup video yang sudah diedit saja. Ya, video yang sudah diedit saja. Untuk durasinya itu berapa? Nanti ini secara resmi memang belum ada ketentuan-ketentuan, tapi nanti akan segera kami, kalau itu sudah ada akan segera kami kirimkan pada adik-adik sekalian nanti ya. Mungkin di WAG melalui di WAG mahasiswa nanti akan segera kami sampaikan. Khawatir kami kalau nanti kita umumkan Putri memberikan penjelasan sekitar 30 sampai 40 menit, nanti jangan-jangan tidak seperti itu ya, masih menunggu informasi lebih lanjut lagi. Tapi sebagai gambaran yaitu ya, sebagai gambaran ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Yogi. 1 kali pertemuan saja Mas Yogi. Jadi 1 kali pertemuan. Nah, 1 kali pertemuan itu kan biasanya 2 JP ya, jadi 2 JP. Kalau yang praktek kemarin kan kita 2 kali pertemuan. Ya, yang ketika PPL itu kan 2 kali pertemuan, tetapi yang di set in itu kan hanya 1 kali pertemuan. Nah, yang untuk UKIN ini adalah 1 kali pertemuan, tapi 1 kali pertemuan itu bisa 2 JP, ya, 2 JP, kemudian nanti akan diedit. Nah, untuk berapa menitnya nanti akan kami berikan informasi lebih lanjut di WAG. Begitu saya kira
Oke, terima kasih Bu Dekan. Kemudian ada pertanyaan mengenai skor portofolio. Apakah ada skor tertentu? Ya, oke. Ada skor portofolio juga ada, ya. Jadi tadi yang Putri gambarkan kan penilaiannya ya. Jadi penilaiannya untuk yang apa tadi CP 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nilainya 6/7. Sementara yang satu yaitu yang terakhir tadi apa tadi yang terakhir tadi ya, yang itu CP 8 itu nilainya 1/7 ya, 1/7. Tapi tentu ada skornya. Nanti skor itu semuanya akan kami buka pada saat briefing. Ya, pada saat briefing adik-adik sekalian, ini sebetulnya hanya baru sosialisasi saja, dan nanti pada saat briefing nanti akan semuanya penilaian akan diberikan kepada adik-adik sekalian, kemudian tentang skor-skornya juga akan diberikan pada adik-adik sekalian. Nah, terkait dengan penilaian itu sendiri, ini juga masih dari Panitia Nasional UKM PPG masih ada revisi-revisi, karena kan kalau yang lama itu kita masih menggunakan K13, sementara yang terbaru ini kan kita diperbolehkan untuk memilih ya, ada yang dari LPTK yang menggunakan kurikulum merdeka difasilitasi dan seterusnya, sehingga ini masih dalam penyelesaian. Nanti semuanya akan kami share dan terutama nanti pada saat briefing. Ya, pada saat briefing itu. Ya, terima kasih Bu Dekan atas informasi yang sudah diberikan. Ya, kemudian kami membuka 3 penanya kedua. Ya, kami mulai dengan Ibu Beta Astriana. Ya, silahkan Bu Beta. Ya, Bu Beta, bisa meng-unmute mic-nya? Dicoba sekali lagi, Ibu. Dicoba sekali lagi. Ya, tadi nggak bisa di-unmute, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Ibu Trisakti Handayani. Tadi sudah dijelaskan secara jelas gitu. Namun di sini saya ada beberapa pertanyaan, Ibu. Yang pertama itu untuk video pembelajarannya tadi, video waktu UKIN-nya tadi, kalau untuk durasi kan itu nanti menyusul. Nah, kalau untuk video untuk UKIN nanti, apakah kita diharuskan menggunakan penanda waktu saat berjalannya syuting? Itu yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua tentang perangkat. Kita di UMM kemarin semua sepakat menggunakan perangkat kurma. Apakah nanti di UKIN nanti kita bisa memilih antara kurtilas atau kurma, atau masih tetap kurma saja? Karena kami tadi melihat instrumennya itu masih kurtilas gitu ya Ibu. Tapi kami teman-teman di sini berharap berharap instrumen yang tadi itu bisa berubah jadi instrumen kurma, sehingga jelas gitu instrumennya, karena kami menginginkan itu perangkatnya tetap kurma saja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ibu, tentang best practice. Nah, untuk best practice itu kemarin kan kita di UMM kita diminta untuk membuat best practice yang kemudian dikumpulkan itu. Nah, kami itu sudah membuat best practice yang masing-masing kelas, namun belum ter-ISDN berarti kan yang sampai sekarang. Apakah itu bisa dipakai untuk pengumpulan portofolio dari best practice yang kemarin kita buat di masing-masing kelas? Begitu Ibu pertanyaan dari saya dan mewakili teman-teman di kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Beta Astriana. Kemudian kita ke penanya berikutnya. Kami beri kesempatan kepada Bapak Yuswantoro. Pak Yuswantoro, silakan bisa di-unmute mic-nya. Silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya mohon izin, ini kebetulan ada jaringannya terganggu, jadi untuk kamera off. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan singkat saja Ibu, tadi di penjelasan video UKIN itu tidak dijelaskan ada side in atau tidak, karena kita di BPL kan ada side in. Itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Yuswantoro. Kemudian kami berikan kesempatan terakhir kepada Bapak Tiosuke. Silakan Bapak. Terima kasih Bu atas waktunya. Ingin bertanya terkait dengan prestasi. Yang pertama, prestasi itu apakah bisa pada saat kita itu membimbing peserta didik dalam mengikuti lomba tertentu, yaitu apakah bisa diakui sebagai pembimbing, itu nanti misalkan ada sertifikat dari Dinas Pendidikan, itu apakah bisa berlaku untuk UKIN ini. Yang kedua, terkait prestasi ini nanti berapa tahun kita jenjangnya, dari mulai awal kita menjadi guru sampai kita PPG ini, atau mungkin ada rentang waktu tertentu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tiosuke. Ya, saya ulang kembali pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Beta Astriana menanyakan tentang video UKIN. Apakah nanti harus ada penanda waktu pada saat syuting? Kemudian perangkat yang digunakan apakah harus kurikulum merdeka atau bisa memilih antara kurikulum merdeka dan kurikulum 13? Dan kemudian pada best practice apakah bisa dipakai sebagai portofolio? Kemudian pertanyaan dari Pak Yuswantoro mengenai apakah akan ada sit-in UKIN? Karena pada saat PPL kemarin ada sit-in dari guru pamong dan dari dosen, apakah untuk UKIN ini juga ada? Kemudian dari Pak Tiosuke terkait dengan prestasi, apakah ketika menjadi pembimbing lomba dan ada sertifikat dari Dignas bisa dianggap sebagai salah satu untuk portofolio? Kemudian berapa tahun yang diakui? Apakah ada tahun tertentu? Oke, terima kasih, Bu Dekan. Baik, terima kasih untuk Mbak Vita ya. Jadi nanti memang ada persyaratan-persyaratan khusus yang itu harus dicantumkan di video ya. Di antaranya itu adalah ada logo UMM ya dan seterusnya. Itu nanti akan menyusul ya. Jadi sekali lagi nanti itu akan menyusul untuk hal-hal apa saja yang harus dicantumkan ke dalam video yang harus diupload nanti gitu ya. Nanti akan Mas Amin ya nanti akan memberikan penjelasan lebih lanjut, tapi yang jelas bahwa sampai saat ini itu belum resmi ya, belum ada secara resmi tentang ketentuan-ketentuan itu. Oleh karena itulah nanti akan segera kami sampaikan bila ada. Tetapi kalau tahun lalu itu memang ada, jadi persyaratan-persyaratannya ya. Jadi untuk identitas-identitas itu perlu ada karena kan kita bayangkan dari 40.000 mahasiswa kalau itu tidak ada identitasnya dan terutama itu adalah identitas dari PTK, maka itu tentu akan sangat membingungkan ya. Nah, tunggu saja ya Mbak Vita ya, nanti apa saja ya yang akan dimasukkan di dalam video. Nah, kemudian juga untuk perangkat. Sekali lagi tadi Putri sudah sampaikan bahwa apapun yang akan digunakan oleh LPTK itu tidak menjadi masalah. Apakah masih pakai K13 atau kurikulum merdeka atau